Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan ini meliputi fungsi pembelian tradisional, ditambah kegiatan-kegiatan lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. Manajemen rantai pasok sendiri biasanya meliputi pertama, pengangkutan, kedua, pentransferan kredit dan tunai, ketiga, pemasok atau supplier, keempat, distributor dan bank, kelima, utang dan piutang, keenam, pergudangan, ketujuh, pemenuhan pesanan, kedelapan, pembagian informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, dan kegiatan pengendalian persediaan. Arti penting MRP berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok ke produksi, ke gudang, ke distribusi sampai ke konsumen. Perusahaan meningkatkan kemampuan bersaing melalui penyesuaian produk, kualitas yang tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan mencapai pasar. Kunci MRP yang efektif, penyeimbangan arus produksi dengan permintaan konsumen yang selalu berubah-ubah. Keuntungan dari MRP sendiri yaitu mengurangi inventory barang dengan berbagai cara, menjamin kelancaran penyediaan barang, menjamin mutu. Supply chain dan SCM. Supply chain sendiri adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain dan SCM perspektif operasi dan pemasaran. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM sendiri adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal, perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. MRP dan keunggulan kompetitif. Manajemen rantai pasok terjadi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap kesendirian dan saling tidak tergantung satu dengan yang lain. Antar fungsi dalam satu perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misalnya, fungsi produksi hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Sifatnya yaitu baseline, sendiri-sendiri. Tahap yang kedua yaitu kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling dekat. Misalnya, produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, sifat fungsional integration. Tahap yang ketiga yaitu integrasi, perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan. Sifatnya yaitu internal integration. Tahap yang keempat yaitu integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke upstream yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Sifat external integration. Keunggulan manajemen rantai pasok atau kunci keberhasilan suatu perusahaan antara lain. Yang pertama, kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif. Yang kedua, kemampuan untuk membedakan diri di mata konsumen dari pesaingnya. Yang ketiga, bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Untuk menutup materi manajemen rantai pasok kali ini, saya ada filosofi manajemen rantai pasok, yaitu yang pertama mengelola supply of goods
sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai satu kesatuan yang integratif dan bukan mengolah supply of goods sebagai suatu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah. Yang kedua yaitu mengembangkan partnership atau kemitraan dan kerjasama membuat barang bersama dengan organisasi baik upstream maupun downstream. Sekian, terima kasih untuk materi kali ini tentang manajemen rantai pasok. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.